Halo guys, hari ini kami berada di salah satu PLN yang ada di Kota Padang. Ya, lebih tepatnya di PLN Ulak Karang. Video ini kami buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina dan Ibu Jumiati. Kami memilih PLN karena PLN merupakan salah satu perusahaan milik negara yang berada di bawah naungan BUMN. PLN sendiri merupakan satu-satunya perusahaan yang mengurus dan menyediakan listrik di Indonesia. Dan ini berarti PLN sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan keuangan dalam suatu negara. PLN Ulak Karang ini memiliki aturan yang sangat ketat sehingga tidak sembarangan orang boleh masuk ke area PLN ini. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai PLN dari kelompok kami. Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan beberapa hal mengenai BUMN, yang mana salah satu contoh BUMN adalah PLN, yang mana saat ini kami telah berada di posisi di lokasi PLN, yaitu di Ulak Karang. PLN atau Perusahaan Listrik Negara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, yang mana perusahaan ini bertanggung jawab penuh atas penyediaan listrik di dalam suatu negara, salah satunya yaitu negara Indonesia. PLN didirikan pada tahun 1945 dan saat ini bergerak di bidang kelistrikan di bawah pengawasan BUMN. Dalam operasional, untuk memberikan pasokan listrik bagi Indonesia, PLN telah melakukan berbagai upaya untuk memperingatkan beban masyarakat dalam membayar listrik yang telah digunakan. Selanjutnya, PLN memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia, termasuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi di distribusi, serta pelayanan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan satu pilihan pelanggan untuk solusi energi di Sumatera Barat. Selanjutnya misi. Yang pertama mengelola kegiatan pembangkitan skala kecil, di mana pendistribusian tenaga listrik dengan jumlah, mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, mengelola niaga dan manajemen pelanggan serta penjualan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengelola sumber daya dan aset perusahaan secara efisien, di mana efektif dan sinergis untuk menjamin pengelolaan usaha daya secara optimal dan memenuhi keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan, serta prinsip tata kelola dan perusahaan yang baik, yaitu good corporate governance. Kelas selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dari PLN. Maksud dan tujuan dari PLN adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya, pedoman perilaku dan etika PLN yang disingkat menjadi akhlak. Yang pertama yaitu amanah, di mana PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kompeten. PLN terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga yaitu harmonis. PLN saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Yang keempat yaitu loyal. PLN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif. PLN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif. PLN membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya yaitu apa saja layanan yang ada di PLN. Yang pertama, layanan online. Yang kedua, promosi PLN. Yang ketiga, listrik pintar. Yang keempat, tarif tenaga listrik. Yang kelima, Q&A tarif listrik. Yang keenam, uang jaminan langganan. Yang ketujuh, informasi P2TL.
Yang kedelapan, kompensasi. Itulah penjelasan singkat dari kelompok 4 tentang PLN. Kami ucapkan terima kasih. Thanks for watching guys.